Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmah, karunia dan nikmat-Nya sampai saat yang berbahagia ini kita masih sehat walafiat dan masih diberikan kita kesempatan untuk kembali berada di bulan yang agung, mulia dan penuh dengan berkah, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengisinya dengan berbagai kebajikan-kebajikan. Kita sukses meraih predikat takwa yang Allah Subhanahu wa taala targetkan kepada kita. Salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para hadirin jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana membentuk dan mengembalikan naluri-naluri hati kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan tathhirul qalbi, bulan membersihkan hati atau bulan mensucikan hati, bulan yang dapat mengembalikan naluri-naluri hati kita. Di mana hati kita itu adalah sesungguhnya bersih. Hati kita itu sesungguhnya ikhlas. Hati kita sesungguhnya kosong daripada kufur dan syirik, kosong daripada nifak, kosong daripada kotoran-kotoran. Itulah hati kita yang sesungguhnya, yang disebut dengan qalbun salim, hati yang salim, hati yang di dalamnya tidak ada kufur, hati yang di dalamnya tidak ada syirik, hati yang di dalamnya tidak ada nifak, hati yang padanya tidak ada kotoran. Itulah hati kita sebenarnya. Itulah naluri kita. Itu qalbun salim. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya hati kita itu diciptakan dengan penuh, diisi dengan sifat inabah. Sifat
ingin selalu rujuk kembali kepada Allah ketika ia merasa jauh dari Allah. Sifat di mana ditanamkan rasa penyesalan di dalamnya. Dia selalu bertazkiyah dengan bertaubat. Selalu ingin membersihkan dirinya dan selalu ingin dekat dengan Khaliknya, dengan penciptanya. Itulah naluri hati kita sebenarnya. Itulah yang disebut dengan hati yang munib. Di dalam Al-Quran disebut dengan qalbun munib. Hati yang munib, hati yang selalu berinabah. Menyesal di atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan ia ingin segera bertaubat, membersihkannya kembali. Menyesal karena sudah tak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segera ingin kita. Kemudian hati kita itu diciptakan oleh Allah dengan penuh rasa ketundukannya, kepatuhannya, kerendahannya. Hati kita itu sebenarnya memiliki sifat rendah, memiliki naluri rendah, tawadhu, memiliki hati yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hati yang mukhbit. Di dalam Al-Quran disebut dengan hati yang mukhbit. Di hati manusia itu ada mukhbit, rasa ketundukannya kepada penciptanya. Di hati manusia itu ada munib, rasa ingin dekat selalu dengan Khaliknya. Di hati manusia itu sebenarnya ada salim, di mana dia selalu bersih daripada sifat-sifat syirik, bersih daripada sifat-sifat nifak, bersih daripada kotoran-kotoran. Dan kemudian hati kita itu adalah sesungguhnya penuh dengan wajal atau jillah. Penuh dengan wajal, diciptakan di dalam keadaan wajal. Wajlun artinya ada rasa takut kepada Allah. Hati manusia itu diciptakan di dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika asma zat yang ia takuti itu disebutkan, bergetar hatinya, takut. Ketika ia mendengar asma yang ditakuti itu, asma zat yang ditakuti sebagai Khaliknya itu disebut, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, rasa takutnya, bercampur dengan rasa cintanya. Jadi takut dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dirasakan dengan getaran hati kita. Kenapa hati itu bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala? Karena takut kepadanya. Mengapa hati kita itu bergetar karena ketika mendengar asma Allah disebutkan itu? Karena cinta kita kepadanya. Itu ada wajal. Jadi hati kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diisi dengan sifat wajal. Jadi perasaan rasa-rasa yang seperti ini yang barangkali sudah meninggalkan hati kita selama ini. Hati kita itu penuh dengan syirik. Syiriknya kita itu adalah dengan sifat rianya kita, sifat ananiyahnya kita, keakuan kita, egoisnya kita. Itu sifat syirik yang ada di dalam diri kita itu. Merasa kita lebih besar, merasa kita lebih sempurna, merasa kita lebih baik, itu egois. Itu sifat syirik namanya di dalam hati kita. Dikotori hati kita oleh sifat itu. Ada kufur di dalam hati kita. Kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dikotori hati kita itu oleh kufur. Ada nifak, sifat munafik di hati kita. Dikotori hati kita itu oleh nifak.
Selama ini hati kita itu dihiasi oleh nifak, hati kita itu dihiasi oleh kufur, hati kita itu dihiasi oleh syirik, hilang. Salimnya di hati kita itu hilang. Naluri hati kita itu sudah hilang. Sifat hati kita yang sangat mulia itu sudah mulai hilang. Begitu juga dengan inabahnya. Senang dengan berbuat salah, tak pernah ada rasa menyesal. Senang rasanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa menyesal. Tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah, mendekat lagi. Ketika sudah berbuat salah, tidak ada rasa apapun dari penyesalan di hati kita kepada Allah. Tidak ada rasa lagi ingin bertobat. Tidak ada perasaan menyesal. Bahkan kita tenang di dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Hilangnya rasa inabah, hilangnya naluri inabah di hati kita. Jadi hati kita itu ditinggalkan oleh inabah itu membuat kita akan lebih senang mengumpulkan dan menumpuk-numpuk dosa terus, dan membuat kita akan pelan-pelan akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu. Naluri hati kita itu sifat mulia yang ada di hati kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketundukan kita, hilang di hati kita. Tawadhu'nya yang ada di hati kita itu hilang. Mulailah kita di dalam keadaan hati kita itu dipenuhi oleh rasa sombong kita. Dipenuhi oleh rasa takabur kita. Dipenuhi oleh rasa egoismenya kita. Selama ini hati kita itu sudah ditinggalkan oleh sifat-sifat mulia seperti itu. Ditinggalkan oleh sifat salim. Sehingga hati kita itu rusak. Ditinggalkan oleh sifat mukhbit. Hati kita itu jadi rusak. Ditinggalkan oleh sifat inabah. Hati kita itu jadi rusak. Ditinggalkan oleh sifat wajal. Hati kita itu jadi rusak. Kalau wajal sudah meninggalkan di hati kita, tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, kita akan senang dan beraninya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi kewajiban buat kita. Tak ada rasa apapun ketika meninggalkan itu, ketika wajal itu sudah meninggalkan hati kita. Nah, inilah yang membuat ketika salim itu tidak ada lagi, wajalnya tidak ada lagi, mukhbitnya itu tidak ada lagi, inabahnya itu, itulah kita rusak. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, apabila di dalam tubuh manusia, ya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguh di dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh manusia. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila gumpalan daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Hilangnya naluri-naluri mulia itu tadi, itu adalah tanda-tanda kerusakan. Hilangnya wajal tadi, tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Sudah mulai rusak. Inabah itu tadi, tidak ada lagi rasa penyesalan terhadap dosa. Sudah mulai rusak. Hilangnya salim itu tadi, sudah dipenuhi hatinya dengan kufur, syirik, dan nifak. Itu sudah mulai rusak. Hilangnya mukhbit itu, tak ada lagi rasa ketundukan di hati manusia itu. Dia sudah mulai sudah mulai sombong, sudah mulai takabur. Itu sudah mulai rusak. Nah, apabila ini sudah dihiasi, dipenuhi dalam hati manusia, ya, dipenuhi oleh kesombongan, kesyirikan, kekufuran, dipenuhi oleh kesenangan dengan berbuat kesalahan-kesalahan, dipenuhi dengan rasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerusakan-kerusakan yang dimaksud. Rusaknya hati manusia itu, rusaklah seluruh tubuh manusia.
Hilangnya sifat-sifat terpuji ini, naluri-naluri mulia ini di hati kita, inilah kerusakan-kerusakan itu artinya. Apabila ini sudah berfungsi di hati kita masih dipenuhi oleh salim, hati kita masih dipenuhi oleh inabah, hati kita masih dipenuhi oleh mukhbit, hati kita masih dipenuhi oleh wajal, maka inilah kebaikan hati. Nah, ini akan menjadi baik. Ini akan menjadi baik, akan muncullah rasa takut, rasa takwanya kepada Allah. Nah, inilah puasa yang akan mengembalikan ini. Puasa yang kita lakukan sudah 11 hari itu, perannya inilah dia, mengembalikan naluri-naluri mulia itu tadi ke hati kita. Di mana dengan puasa itu membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan salim, diisi dengan wajal, diisi dengan mukhbit, diisi dengan inabah. Dan banyak sifat-sifat lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Naluri-naluri mulia bagi hati kita. Ya, puasa inilah yang mengembalikan kita kepada ketakwaannya kepada Allah, yang pada akhirnya akan kembalilah naluri-naluri mulia kepada hati kita itu. Ya, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Wahai manusia-manusia yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dengan puasa mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini wujudnya. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mampu membuat pelakunya itu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu artinya. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, itu artinya tidaklah semua puasa itu akan mampu mengembalikan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa. Tidaklah seseorang yang berpuasa itu akan mampu semuanya secara otomatis akan mengembalikan naluri-naluri hati mulia itu tadi. Tidak akan semuanya. Kenapa? Karena itulah isyarat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun. Tidak semuanya. Mudah-mudahan semoga saja dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Boleh jadi tidak. Inilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamih. Berapa banyak orang yang berpuasa, sesungguhnya mereka itu sebenarnya tidak puasa. Illa al-'atshu wal ju'. Kecuali yang mereka dapat hanya haus dan dahaga saja. Artinya apa? Puasa yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah ibadah puasa yang berkualitas, yang mampu mengantarkan pelakunya itu kepada predikat takwa, kepada predikat muttaqin. Jadi tidak semua orang itu sukses dengan puasanya, ya, dan tidak pula semua gagal. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa sesungguhnya ia sebenarnya tidak puasa. Itu artinya tidaklah semua orang yang berpuasa itu akan mampu kembali kepada takwa. Maka puasa yang berkualitas, puasa yang dilakukan oleh jiwa dan raga kita itulah sesungguhnya puasa yang akan mampu membawa kita kepada takwa kepada Allah. Puasa yang mampu mengembalikannya naluri-naluri mulia itu tadi. Puasa yang mampu mengembalikan mukhbitnya. Puasa yang mampu mengembalikan salimnya. Mampu mengembalikan inabahnya. Mampu mengembalikan wajalnya. Itu kita praktekkan. Setiap hari itu kita praktekkan. Rasa jujur kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Kita berpuasa tanpa ada orang yang melihatnya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi kita menjaganya dan memerawatnya dengan baik. Itu artinya sedang kita praktekkan. Biar hati itu bisa kembali kepada wajalnya, kepada salimnya, bisa kembali kepada mukhbitnya.
bisa kembali kepada inabahnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kuncinya ini ada pada puasa kita. Ya, di bulan suci Ramadan ini ya kita berkesempatan luas 30 hari atau 29 hari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merawat hati kembali. Bagaimana hati yang selama ini sudah jauh dari Allah kita kembalikan ya dekat dengan Allah. Bagaimana hati yang selama ini tidak jujur kita kembalikan kepada kejujuran. Bagaimana hati kita itu dalam keadaan syirik kita kembalikan kepada ketauhidan. Bagaimana hati kita selama ini penuh dengan kesombongan kita kembalikan kepada ketundukan dan kerendahan dan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Bagaimana hati kita selama ini sudah tidak memiliki wajal, tidak ada lagi rasa getaran, tak ada rasa apapun lagi di hati kita ketika asma Allah itu disebutkan, kita kembalikan lagi sampai hati itu kan menjadi hati yang bergetar ketika asma Allah disebut, ketika azan dikumandangkan hati bergetar rasa terpanggil untuk dengan segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan hati itu. Rawat hati itu dengan baik. Ya, hati itu baik, maka seluruh tubuh kita akan jadi baik. Hati itu rusak, maka seluruh tubuh kita akan menjadi rusak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah dengan izin Allah, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dan kekuatan yang diberikan oleh usaha dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk membuat ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas, yang mampu mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah dan bisa mengembalikan naluri-naluri mulia di hati kita. Dan kita perbanyakkan amalan-amalan sunnah di dalam bulan mulia ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita akan sukses meraih predikat takwa. Mudah-mudahan kita semua sukses dengan ibadah puasa. Tidak ada yang gagal di antara kita. Semua kita sukses mengembalikan hati kita kepada ketakwaan, mengembalikan naluri-naluri hati kita dengan ibadah puasa kita yang berkualitas. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terinspirasi dan termotivasi, dan lebih berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah. Ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di setiap pelaksanaannya itu. Kita harus lebih berhati-hati dengan akhlasnya dan dengan aswabnya, sehingga benar-benar amal ibadah kita itu adalah amal ibadah yang berkualitas. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.